Oh, lu nak rantau. Iya. Gak usah bingung, Sob. Udah, ikut kita aja. Ikut kemana, Bang? Ya udah, jangan banyak ngomong. Sini duit lo. Bang, jangan diambil. Ya udah, ikut kita aja. Nanti kita kasih tempat tinggal. Ayo. Mau kemana nih? Lah, ini kan barang mistis nih. Siapa sih yang mau? Ada aja ah. Ada sesuatu di badan saya. Saya sudah tahu. Mau dikeluarkan yang ada di tubuhmu. Iya Pak, saya tuh ngerasa badan saya tuh nggak enak. Sudah, jangan dilawan. Saya akan bantu. Diminum. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mas Dito. Mas Dito ini adalah tadi punya masalah dengan dirinya. Dan di depan tadi adalah video mengenai beberapa cuplikan reka adegan yang pernah menimpa Mas Dito. Dan alhamdulillah Mas Dito ini sudah hadir bersama kami juga di studio. Assalamualaikum Mas Dito. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Dito bisa langsungkan cerita dulu ke saya atau ke Pak Ustadz permasalahan seperti apa yang Mas Dito alami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farid. Saya mau menceritakan, saya tuh berasal dari Bukit Tinggi. Saya niat mau merantau ke Jakarta buat merubah nasib keluarga saya. Nah, tapi di sini orang tua saya keberatan. Dia nggak ingin kalau saya tuh pergi ke kota. Nah, saya tetap berangkat tuh. Di jalan saya mengalami beberapa kali penipuan. Sebelum ke sana saya alasan orang tua nggak mengizinkan, kenapa? Dia nggak mau, ntar kalau biasanya kan kalau anak-anak dari kampung udah masuk kota tuh suka nggak benar katanya gitu. Terus kemudian tetap nekat berangkat tanpa restu orang tua. Iya. Nah, tadi katanya di dalam perjalanan banyak mengalami penipuan. Seperti apa? Ya, saya berangkat dari Padang, saya bawa duit 1 juta. Saya tanyain tiket pas pagi-pagi, 350.000. Nah, pas sorenya baru saya beli. Tiketnya jadi 750.000. Dengan modal nekat tadi, saya tetap berangkat gitu kan. Tujuannya kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, pas nyampe Jakarta, dengan sisa duit saya yang 250.000 tadi, saya tuh bingung, nyampainya udah malam. Saya tanya sama petugas bandara, kenapa? Oh, angkot ke Bandung kemana gitu kan. Nah, pas saya nanya gitu, katanya ada juga palingan subuh. Nah, saya tungguin aja di luar bandara itu. Saya diem, kira-kira hampir setengah jam. Ada bapak-bapak yang nyamperin saya. Dia nanya, nak mau kemana? Kan saya nggak tahu yang namanya orang dari kampung. Saya mau ke Bandung, Pak. Ya udah bareng sama saya ikut aja tuh langsung sama si bapaknya. Saya kirain benar mau ke Bandung. Nyatanya saya dibawa ke terminal Kalideres. Nyampe di terminal, dia minta bayaran bensinnya 100.000. Dia cuma bilang gini, Bapak nggak sampai Bandung, Bapak ini sebenarnya tukang ojek katanya. Nah, saya ditinggalin di terminal. Nyampe di terminal tuh saya diem, ada segerombolan preman tuh yang nyamperin saya. Dia nyamperin saya, dia nanya, lu mau kemana katanya. Nah, saya bilangin saya mau ke Bandung bang, gituin kan. Ya udah ngapain lu di sini tengah malam kayak gini, katanya kan mendingan ikut ke tempat saya dulu, katanya kan biar aman. Nah, saya juga mau aja tuh ikut ke sana. Nyatanya di sana tuh preman tuh ngambil HP sama sisa duit saya tadi sampai hampir ngelecehin saya. Ngelecehin maksudnya?
dia hampir berbuat senonoh kayak gitu. Laki-laki? Iya. Nah, saya tuh langsung rada trauma. Saya sempat ngelawan tuh. Saya ngelawan, tapi saya yang ada ditampar sama ditendang, Mas. Aduh. Mau kemana lagi ya? Ya. Mana duit tinggal sedikit. Aduh. Susah banget sih. Mas, ngapain lo bangun jalan? Nggak Tahu. Lu bengong-bengong kesambet aja. Lu lagi banyak pikiran ya? Iya bang, maklum lah. Saya kan baru pertama kali ke Jakarta. Jadi saya bingung mau kemana bang. Oh, lo nak rantau. Iya. Nggak usah bingung sob. Udah, ikut kita aja. Ikut kemana bang? Ya udah, jangan banyak ngomong. Sini duit lo. Bang jangan diambil. Ya udah, ikut kita aja. Nanti kita kasih tempat tinggal. Ayo. Mau kemana nih? Bang. Ayo. Apaan bang? Jangan. Iya, udah ikat aja. Bang. Dia baca, anggap aja pengen dari kita. Ya udah, kalau lo nggak mau, nggak men, saya duit yang banyak, jangan sampai gua habisin lo. Ngamen. Oh ngamen sih. Bang, lepasin tolong bang. Ngamen lu. Ayo, cabut. Saya nggak mau ngamen bang. 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 Ya Pak Ustadz, seharusnya apa yang harus dibekali nih bagi seseorang yang ingin merantau agar dia tidak mudah tertipu? Iya, Seperti Kak. itu, Pak Ustadz. Sebenarnya gini, kita bisa melihat satu isyarat kan begini, siapa yang ingin selamat dari suatu kaum, maka mengertilah bahasa kaum itu. Kan tuntunan agama begitu. Maknanya apa? Bukan sekedar bahasa kaum itu, tapi dialektika, praktek, perilaku, keadaan yang ada di suatu kota tersebut lah. Saudara kita ini, Mas Dito ini kan berasal dari wilayah Sumatera sana, datanglah ke Jakarta, mungkin dia persepsinya adalah persepsi seperti di sana. Kalau saya di kampung, satu kampung pun nanti nolong di ujung kampung, pasti semua akan kenal, karena kampung itu keluarga besar semuanya. Tapi dia lupa bahwa dia berada di ibu kota, aneka macam manusia ngumpul di sini semuanya, apalagi begitu nyampe bandara, nyampe lah ke terminal, semacam itu. Lah, saya kira ini juga menjadi pelajaran pada kita semua, kalau kita pergi kemanapun, fahamilah karakter, keadaan suatu wilayah tersebut, supaya kita tidak mudah tertipu, kita juga tidak mudah ditipu, dan kita juga bisa menjaga diri. Jangan mudah percaya pada orang yang belum kita kenal, tanyalah pada petugas resmi di tempat itu. Kalau di bandara, tanya sama petugas berseragam. Kalau di stasiun, tanya sama petugas. Kalau di terminal, tanya sama petugas resmi, pasti ada. Supaya kita tidak mudah disasarkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kita dan orang-orang jahat di sekitar kita. Ya. Pak Ustadz, ini ada kaitannya dengan tidak ada ridho dari orang tua nggak Pak Ustadz, kepergiannya Mas Dito ini? Ya, saya kira ya tentu akan terkait di mananya. Terkait di mananya itu adalah ketika kita pamit sama orang tua kita, kemudian orang tua kita merestui, itu maknanya orang tua kita akan mendoakan sepanjang perjalanan kita. Nah, doa orang tua ini jadi penting sekali. Karena apa? Ketika kan di hadis kan dijelaskan di antara doa-doa yang diijabah, yang tidak ada jarak antara langit, maksudnya Allah SWT dengan hambanya, itu adalah doa ulwalidi waladau, doa orang tua kepada anaknya. Maka ketika orang tua masih ada, mintalah restu mereka. Dan ketika Anda misalkan keluar dari sana, itu adalah bagian dari cara tadi itu. Jadi benteng pertahanan doa orang tua sudah dia ada, ya dilengkapi tadi, akhirnya tinggal doa Anda tadi. Dan ternyata Anda lepas dari kendali nalar, melihat orang diukur dengan dirinya, ternyata orang jahat melingkupi kita, ya kita akan dibuat kesasar sama orang tersebut. Pak Ustadz, seberapa besar ya dosa bagi seorang penipu yang telah melakukan ke Mas Dito nih Pak Ustadz? Ya tentu orang penipu dosa besar, makanya dalam hadis Nabi kan dijelaskan orang penipu ya masuk dalam kategori orang dosa besar. Kan karena itulah agama mengutuk orang menipu pada saudaranya. Kalau tidak ingin ditipu orang lain, jangan menipu orang lain. Maknanya adalah bahwa perbuatan penipu itu tidak dibenarkan dalam agama, dan tentu ia ini adalah masuk dalam perbuatan al-ithmu, perbuatan dosa yang dilakukan. Baik.
Mas Dito, setelah preman-preman itu sudah mengambil semua harta sisa dari Mas Dito, terus kemudian melakukan pelecehan seksual kepada Mas Dito, apa yang Mas Dito lakukan? Saya tuh ada berusaha buat kabur karena udah hampir 3 bulan kan saya sama dia kerja ngamen Maksudnya 3 bulan di base campnya gitu. di base campnya disekap, mereka, iya. nggak berani kabur sama sekali? Udah pernah beberapa kali mau kabur tapi ketemu terus kan dia punya banyak teman gitu. Terus di situ dijadikan apa? Disuruh ngamen dari bis ke bis, ngemis, menjual peran. Terus uang hasilnya dikasih ke Mas Dito atau diambil semua? Diambil semua, palingan saya dikasih 10.000 atau 15.000 kalau nggak salah buat makan sehari. Buat makan sehari-hari? Ya. Pernah juga saya dulu sempat umpetin gitu kan biar lebih bisa buat minum atau apa. Tapi ketahuan ditendang langsung. Pak Ustadz ini memanfaatkan keringat orang ya Pak Ustadz untuk mengambil sebanyak-banyaknya sementara orang itu dibayar hanya secukupnya saja bahkan kurang Pak Ustadz. Ini tidak dibolehkan. Ini kan sesungguhnya mirip praktek perbudakan. Perbudakan itu artinya adalah mengeksploitasi tenaga orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa belas kasihan, tanpa reward yang pantas kepada pelakunya. Inilah dalam bentuk kehidupan modern kan semacam lah. Dulu ketika pada masa jahiliyah itu kan memanfaatkan orang apa itu budak itu kan mengambil memeras semuanya sampai dia tidak berdaya, itu diperlakukan oleh tuannya lah. Islam membebaskan semua itu, maka antar manusia akan dilarang terjadinya eksploitasi sesama manusia. Inilah yang disebut dengan eksploitasi kemanusiaan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Lah, tapi kan kita harus paham memang namanya di dalam dalam komplotan orang-orang jahat memang perilakunya seperti itu gitu. Dan karena itulah kenapa agama memerintahkan di dalam Al-Quran kan jelas, misalkan surat Al-Imran ayat 104 itu kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, harus ada sekelompok orang yang mengajak orang berbuat kebaikan, termasuk tadi kelompok ijadat diajak pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Lah ini tadi kelompok jahat ini kan kemungkar ini orang-orang tadi itu mungkar. Karena apa? Karena meresahkan lingkungan, merusak lingkungan, menghancurkan masa depan orang lain. Anda kan dihancurkan masa depannya karena diplot di situ, kemudian Anda diperas, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Lah kewajiban agama kan ingin membersihkan, meluruskan lingkungan yang buruk ini, diajak pada supaya apa? Tidak meracuni pada orang lain gitu. Ya. Nah Mas Dito selama 3 bulan itu mohon maaf, mereka masih juga masih melecehkan secara seksual ke Mas Dito? Udah nggak ada lagi karena saya sering pulang itu udah telat terus gitu. Jadi palingan saya nyampe rumah mereka udah pada tidur. Oh, jadi itu strateginya biar mereka nggak melakukan itu waktu itu pulang sampai malam. Saya pulang malam itu karena saya pengen nyari buat kabur juga gitu. Oke, nah Mas Dito sendiri ada trauma tersendiri tentunya di sana 3 bulan ya. Trauma seperti apa yang Mas Dito rasakan? Saya takut kayak gini misalnya kalau ketemu sama orang baru lagi gitu kan, atau saya kerja baru lagi gitu kan. Jadi ada rasa takutnya di sana Mas. Ya, artinya bisa mempengaruhi psikis orang itu Pak Ustadz. Ya, pasti kalau dalam psikologi, dalam ilmu tentang pelajaran tentang perilaku dan kejiwaan seseorang itu kan begini. Orang itu kalau mengalami sesuatu yang buruk dan itu berulang-ulang, maka akan menimbulkan apa yang dimaksud dengan traumatic systemic pada dirinya. Ada traumatik tersistem dalam dirinya sehingga setiap ada yang baru, jangan-jangan dia. Sehingga akhirnya menjadikan generalisasi, wah ini pasti setiap yang baru dikenal, wah ini buruk semuanya, padahal tidak seperti itu. Lah, karena itulah memang orang-orang yang semacam ini yang mengalami kejadian seperti Mas Dito ini harus dientaskan dari komunitas tadi itu. Supaya apa? Supaya tidak terjerat berlama-lama dalam keadaan yang buruk tadi sehingga akan mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Kita kan banyak mendengar misalkan ada kasus pelecehan seksual yang diderita oleh anak-anak, misalkan apa yang terjadi? Dia setiap melihat orang di luar dirinya, maka dia akan berteriak. Mau keluar rumah teriak, jangan dia. Karena terbayang-bayang pelaku yang memperdaya dia, maka dia akan mengalami gangguan keadaan psikis yang labil semacam itu. Nah, karena itulah agama, inilah mesti harus ada trauma healing. Diajarkan orang supaya tidak terjadi trauma. Didekati, pendekatan, diajak kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Lah kalau agama kan apa? Kembalilah kepada jauntun agama, dihibur sama dia, maka orang akan hilang menepis. Ya. Nah Mas Dito gimana cerita akhirnya sampai Mas Dito berhasil kabur dari kelompok itu? Nah pas saya ngamen di Monas, ketemu sama saudara sepupu, orang satu kampung juga udah bisa dibilang paman gitu. Dia ngajak saya langsung ke Bandung. Nah tunggu sebentar, kenapa Mas Dito pada saat datang ke Jakarta nggak kepikiran untuk melakukan paman itu? Kan kabur, karena dia orang tua tadi itu nggak restu gitu kan, saya pengen juga mandiri.
Iya, saya paham dari situ. Nah, artinya begitu di mall akhirnya ketemu. Dibawa ke Bandung, diajar jualan. Udah diajar jualan tuh ada beberapa bulan dikasih kepercayaan untuk ngurus toko jadi kakak tengahnya. Oh, syukur. Terus gimana proses kerjanya, kemudian lancar semuanya? Alhamdulillah lancar setelah dikasih kepercayaan di toko. Nah, kan saya mah cuman mikirnya jualan kerja yang pikir positif gitu kan, nggak kepikiran kalau di bisnis itu ada orang yang sirik, yang dengki sama saya ternyatanya gitu. Nah, tahu itu dari mana? Gini, udah jualan hampir 4 bulanan. Nah, di toko tuh mulai pas toko udah mulai rame yang belanja, tiap hari Jumat pagi di rolling toko pojok-pojok saya nemuin telur ayam sama kemean gitu. Kemenyan. Nah, Kemean. ya kemean kayak gitu. Yang namanya saya nggak tahu apa-apa, saya ambil aja tuh sama tangan, saya buang ke selokan. Udah seminggu, 2 minggu kemudian saya mulai merasa ada aneh sama diri saya juga. Apa yang Mas Dito rasakan? Saya suka ngelamun, terus pikiran saya suka buntu. Untuk ngehilangin itu semua, pas tengah-tengah malam, saya tuh pergi ke dekat kuburan, ke tempat yang sunyi-sunyi. Nah, kalau di sana saya ngerasa bebas gitu, nggak ada masalah sedikit pun. Tapi merasa ketika balik ke toko seperti orang kosong, ngelamun, marah. Pendapatannya berubah drastis begitu? Berubah pendapatan tadi. Jadi cara pelayanan saya sama pembeli tadi juga jadi nggak bagus gitu. Banyak yang lapor sama bos saya gitu. Oke, berarti Mas Dito sudah menemukan bukti kalau itu, sudah menemukan bukti belum kalau itu yang melakukan siapa? Belum tahu namanya mah. Cuman pas dilihat ada orang yang sebelah toko, kayaknya kan sama-sama dagang. Ini kan barang mistis nih. Siapa sih yang naruh? Ada aja ah. Ngaco aja. Wati, jam berapa ini? Hah? Kamu kok baru datang? Kamu kok telat mulu sih? Niat kerja nggak? Maaf Pak, saya telat. Kan udah izin Bapak kemarin kalau anak saya sakit. Udah, kamu nggak usah alasan, hah? Kamu itu niat kerja nggak? Kalau nggak niat, kamu kerja tempat lain. Maaf, besok saya nggak telat lagi. Yaudah, masuk. Kerja kamu. Telat mulu kerja. Karyawan telat mulu, dagangan sepi. Apes. Mas, jangan marah-marah. Bikin beli takut aja, Mas. Terus kenapa? Hah? Ibu nggak suka? Kalau ibu nggak suka, jangan belanja di sini, belanja tempat lain. Biasa aja kali Mas, saya kan nanya baik-baik. Udah. Ini ibu pergi deh, pergi. Lo ya, toko lo nggak laku, kesel sendiri lo. Bodoh amat toko-toko gua. Oke, Pak Ustadz, dalam persaingan bisnis itu udah pasti lumayan ketat gitu. Betul. Ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan cara-cara seperti itu nih Pak Ustadz di mata agama? Iya. Al-Quran menjelaskan wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan praktek jual beli. Maka orang kemudian berdagang, orang berniaga. Tetapi di Al-Quran dijelaskan juga, Nabi misalkan menjelaskan dalam berbisnis itu maka yang tidak dibolehkan adalah ghurur, melakukan penipuan. Menipuan misalkan kalau berjualan pas ditempatkan untuk di publik, wah ini yang bagus, tapi ketika pas sudah dibungkus-bungkusnya udah rapi, ternyata ini banyak yang cacat, ini tidak dibolehkan. Yang kedua adalah praktik yang menggunakan kekuatan lain. Apa dalam dunia bisnis, saya kira kita sudah mengetahui dan tidak lagi menjadi rahasia publik lagi bahwa banyak orang yang kemudian melakukan praktek-praktek dengan cara memasang ini, memasang itu, kemenyan dan apa yang tadi contoh diceritakan tadi, supaya apa? Dia meminta bantuan dari kekuatan lain. Kekuatan itu apa? Bisa jin, bisa setan untuk mengelabui pandangan orang sehingga nampak ini toko itu dibuka tapi kok kelihatannya kayak nggak ada orang, sehingga orang selalu aja melewati di sini. Ada juga ketika setiap datang itu kok merat bawahnya nggak nyaman, orang dibuatlah penjaganya ini dan seterusnya. Jadi ini yang memainkan ini adalah kekuatan lain tadi itu. Makanya kalau kita buka di dalam, misalkan di dalam bukunya baik Ibnu Taimiyah maupun di beberapa ulama, Syekh Fauzan Al-Ansari misalkan dia menjelaskan ada beberapa perbedaan, misalkan ada seorang al-kahin, ada misalkan seorang yang mu'arraf, peramal, ada bisa juga seorang tukang sihir dan macam-macamnya itu berkelindan dia, kemudian membantu tadi itu. Nah, karena itulah
berkali-kali kita juga bisa membuka dalam Al-Quran mengingatkan kenapa ada panduan, misalkan orang mau berusaha, doa apa yang harus dibaca, orang mau tidur, doa apa harus dibaca, orang berkendaraan ada doa dibaca. Kenapa itu semuanya? Semua itu adalah bagian dari ikhtiar kita memproteksi diri kita supaya tidak ada gangguan aneka macam nanti masuk dalam diri kita. Nah mungkin apa itu Mas Dito ini tidak doa-doa tadi itu gitu loh, masuk apa? Makanya kan ada orang usaha pagi, apa usaha pagi? Orang berwudu, orang sholat duha, itu bagian dari ikhtiar sebelum menuju itu ada pintu-pintu yang Allah sediakan. Nah ketika orang sudah ikhtiar tadi itu, maka biasanya konsentrasinya tinggi kepada Tuhan. Konsentrasi tinggi, maka nggak ada orang lain yang bisa masuk, kekuatan lain nggak bisa masuk. Karena apa? Bentengnya sudah kuat sekali. Lah kapan itu benteng masuk? Ketika iman itu sedang yang berkurang menipis, maka kekuatan lain mudah masuk. Tapi ketika iman itu yang yazid naik, maka tidak ada kekuatan tadi. Nah, kita tidak tahu dilakukan apa tidak seperti itu. Sebelum saya tanya itu Pak Ustadz, Ya. Kadar keimanan kita kan kita belum tahu nih Pak Ustadz seberapa tebalnya. Nah untuk tetap terus bisa membentengi itu setiap hari apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Nah, yang setiap hari yang dilakukan adalah menjaga sholat yang maktubah tadi itu. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran, itu bagian dari ikhtiar. Yang ketiga adalah wirid. Seringkali wirid itu kan misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu hanya setelah sholat. Padahal dalam sehari-hari juga bisa. Orang sambil misalkan di jalan sambil nyetir juga bisa la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilallah. Kita juga subhanallah, bisa juga hasbunallah. Nggak ada yang sulit. Yang tidak dibolehkan baca doa-doa kalimat thayyibah itu hanya di toilet. Yang tidak dibolehkan. Kan sering kali tuh ringtone kita itu bunyi ketika suara menajal. Inilah saya kira pentingnya untuk menjaga tadi. Ya. Nah, Mas Dito lu kemudian sampai berapa lama merasakan hal-hal aneh seperti itu? Ada hampir 2 bulanan. 2 bulan? Iya. Sampai kemudian tahu kalau tetangga sebelah yang melakukan itu? Iya. Apa yang kemudian Mas Dito lakukan? Nah, kan ada teman yang kerja tadi, ngajak, bilangin sama bos saya, si Adit tuh jadi aneh sekarang katanya kan. Nah, saya dibawa ke dokter buat berobat. Yang bikin saya kagetnya tuh Mas, pas diperiksa saya emang nggak ada sakit, sehat semuanya. Saya sehat semuanya gitu kan, udah beberapa minggu. Saya putusin aja buat pulang ke Padang gitu kan, ke kampung, buat berobat di kampung. Ya. Sebelumnya sudah bercerita ke pamannya mengenai hal ini? Udah. Terus pamannya responnya seperti apa reaksinya? Ya nggak apa-apa kan, kamu nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain ada yang rusak di badan gitu kan, tapi tingkah lakunya aneh kayak gitu katanya kan. Saya minta izin buat pulang ke Padang. Saya pengen berobat sama orang pintar gitu kan di kampung saya. Alhamdulillah saya berobat pas sampai ke Padang gitu. Terus apa kata orang pintar itu? Orang pintar tuh cuma ngasih air putih, terus saya muntah. Padahal saya udah 3 minggu nggak makan gitu. Cuman air doang yang saya minum. Tapi pas saya muntah tadi itu beraneka ragam banyak yang keluar Pak. Banyak yang keluar. Apa yang keluar? Warnanya hijau, merah marun. Ada benda-benda lain? Benda mah enggak, cuman hanya cairan saja? Iya, tapi sebaskom gede gitu. Pak Joko. Silakan duduk. Ada perlu apa? Saya minta tolong. Kayaknya ada sesuatu di badan saya. Saya sudah tahu. Mau dikeluarkan yang ada di tubuhmu? Iya Pak. Saya tuh ngerasa badan saya tuh nggak enak. Sudah, jangan dilawan. Saya akan bantu. Iya. Minum. Gimana rasanya? Sudah enak kan? Iya Pak Joko. Badan saya udah enak. Itu ada yang syirik sama kami. Tapi sudah saya keluarkan. Oh ya? Iya. Makasih banyak ya Pak Joko. Berkat Pak Joko saya jadi sehat lagi. Makasih banyak Pak Joko. Hati-hati. Pak Ustadz, ini ternyata bukan hanya tidak bikin laku penjualan, tapi juga udah mulai menyakiti diri orang ini Pak Ustadz. Jadi modelnya macam-macam Mas Harid. Jadi ada yang tadi ditutup kelabui tadi itu usahanya sehingga nggak nampak orang, atau lah dibuat aneka macam situ sehingga kayaknya baru datang ternyata udah basi semua. Ada yang dihantam melalui orangnya tadi itu aneka macam. Itulah jin atau setan masuk dalam kekuatan tadi itu. Nah tadi datang kepada orang baik, maka kemudian saya sering menyebut orang baik saja.
Kemudian akhirnya apa? Orang berikan doa. Air tadi jangan difahami, wah air ternyata bukan. Jadi mungkin air tadi kemudian dia membaca doa-doa. Quran di sampingnya. Jadi kan begini, kalau kita lihat ada buku menarik misalkan di Masaru Emoto, itu salah seorang meneliti The Power of Water, itu terkenal sekali. Jadi ternyata air itu memberikan 3 respon. Kalau kita sedang amarah, kemudian kita minum, maka air itu apa? Negatif respon. Dia negatif responnya. Tapi ketika kita sedang ogah-ogahan saja, nggak ada respon sedikit pun, pokoknya biasa-biasa saja, maka air pun akan biasa-biasa saja, not respon dia. Tapi ketika kita membaca doa, kita memperlakukan dengan dia baik, bahkan ada rasa syukur, maka ternyata air itu memberikan positif respon pada kita. Itu baru penelitian ilmiah membuktikan seperti itu. Tetapi di luar itu sesungguhnya, pada zaman Nabi SAW, itu pernah terjadi salah seorang sahabat yang membawa apa? Yang membawa potongan daging, kemudian mengatakan, ya Nabi, ini hadiah untuk ya Nabi. Dari mana ini? Tadi ya Nabi, ketika aku datang ke suatu perkampungan, tadi saya melihat sakit dan kemudian saya bacakan beberapa ayat dan Allah memberikan kesembuhan. Maka itulah yang kemudian dalam dunia medis modern, misalkan dalam At-Tibun Nabawi menjelaskan inilah yang dimaksud dengan ruqyah. Mantra, dalam mantra jangan difahami dengan baca aneka macam, tapi ayat-ayat Al-Quran kemudian dibacakan, maka kekuatan buruk dan aneka macam akan keluar. Kita kan tahu bahwa setan itu ketika dibacakan ada suara adzan, suara kalimat thayyibah, dia lari terbirit-birit. Nah kalau dalam manusia seperti itu. Nah saudara Dito tadi itu, Mas Dito ini ketika sama orang baik tadi, orang pintar tadi, kemudian dikasih air tadi, kemudian doa-doa, kemudian ternyata apa? Yang di dalam kekuatan jin atau setan keluar dia, wujudnya dalam bentuk tadi itu, mutan tadi itu. Ya, nah Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa membedakan orang baik ini yang benar-benar baik atau orang baik yang bisa juga justru malah menjerumuskan kita nih? Kita lihat dalam perilakunya, misalkan dia seorang kiai, dia seorang soleh, ibadahnya, ngajinya, amaliyahnya itu semua adalah amaliyah baik, maka berarti dia menggunakan kekuatan putih, istilahnya kekuatan baik tadi itu. Tapi tidak ada kekuatan jin dan macam-macam, misalkan Anda harus ini, tidak makan sekian jam, makan begini dan macam-macamnya, Anda. Tapi biasa orang baik kan ini lakukan, ibadahnya tingkatkan dan seterusnya, baca ini dengan bacaan banyak baik, maka otomatis dia akan bisa. Nah kalau menggunakan media selain air, adakah media lain Pak Ustadz biasanya? Loh, biasanya media lain misalkan begini, saya punya seorang kawan, ini kebetulan seorang yang ahli, maka dia menggunakan tenaga dia punya tenaga inti dia, kemudian riyadhah dia kuat sekali, maka kemudian dia sentuh, kemudian sambil baca doa, ada tuntunan doa-doa dia dengan ayat-ayat sekian yang dibaca, maka orang itu biasanya merintih itu, merang-rang. Karena apa? Karena perlawanan dari kekuatan hitam tadi atau jin dalam dirinya tadi, maka kemudian akhirnya bisa dikeluarkan. Baik, Mas Dito setelah sembuh, kemudian apa yang Mas Dito lakukan? Setelah sembuh, ya saya udah mulai lagi bekerja lagi, lumayan. Baik lagi ke Jakarta atau Bandung? Ke Jakarta, ke Bandung, pindah-pindah, nggak tetap. Oh, Jakarta Bandung, tetap dengan omnya? Nggak, beda-beda karena saya merasa ada rasa trauma, nggak mau kerja di satu tempat gitu. Nah, Mas Dito, ayah sama ibunya masih ada? Ayah sama ibu masih ada, tapi dibilang cerai nggak cerai, pisah rumah. Pisah rumah. Nah, biasanya kan ketika kita ada masalah paling dekat adalah kita coba bercerita sama ayah sama ibu. Sudah pernah bercerita mengenai semua pengalaman yang pernah dialami Mas Dito? Kalau sama ibu mau udah cerita. Terus ibu reaksinya seperti apa? Ya dia palingan nangis, Bang. Ya nangis gitu kan. Dia cuma ngomong gini, dulu udah dilarang kenapa masih nekat gitu. Ya, nah dari situ tadi katanya sudah pisahnya tuh pisah ranjang atau bagaimana? Ada masalah keluarga dulu sama masalah adik. Masalah adik saya sempat ada kabur dari rumah gitu kan. Terus si mama sama si bapak cocok, si mama ngusir si bapak. Oh. Jadi mereka sekarang sudah tidak satu atap gitu? Nggak satu atap, tapi nggak ada kata cerai gitu, cuma misah rumah aja. Nah dari situ juga mempengaruhi pola pikir Mas Dito nggak? Sangat-sangat mempengaruhi. Karena kan banyak tekanan dari saudara si bapak yang bilang percuma aja kalau kamu anak yang paling gede tapi orang tua kamu berantakan kayak gitu, katanya keluarga. Pak Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan anggota keluarga? Entah itu pamannya, tantenya, atau siapapun ketika mengetahui anggota keluarga lainnya mengalami masalah. Ya, seharusnya ketika keluarga itu mengalami, mohon maaf, kita menyebut misalkan broken home, kemudian ini meninggalkan anak-anak, maka seharusnya keluarga besarnya itu memperkuat, memotivasi, memberikan semangat kepada keluarga anak-anaknya ini. Supaya apa?
supaya anak-anaknya ini tetap tumbuh dengan baik gitu. Karena kita sudah mengetahui apa dampak buruk ketika keluarga itu broken home. Yang paling merasakan dampaknya kalau dia punya keturunan adalah anak-anaknya. Karena itulah kenapa orang mesti ada kerabatnya ini memperkuat anaknya itu supaya anaknya tidak mengulang perbuatan orang tua, supaya tidak mengalami apa itu kelainan dari pengalaman lingkungan keluarga yang dialaminya semacam itu. Nah tadi ada hal penting tadi Mas Farid. Tadi kan ibunya tidak merestui ketika Jakarta sehingga tadi mengulang. Saya kira tidak ada salahnya misalkan Mas Dito ini dekat pada orang tua meminta maaf, mungkin ada pengalaman yang lalu yang tidak lega di dalam hatinya, supaya merelakan. Yang kedua meminta didoakan sebab doa orang tua terutama ibu ini sangat mustajab. Pada zaman Nabi SAW pernah salah seorang sahabat itu mengadu pada Nabi ketika Nabi menyampaikan jadwal perang. Ya Nabi, saya ingin berperang pada Nabi. Kemudian bertanya, apakah masih ada orang tua? Ada yang Nabi, izin pada orang tuamu, mengabdilah karena kau mengabdi pada orang tuamu, berhikmat pada orang tuamu sama dengan kau bejian. Di tempat yang lain ada salah seorang datang pada Nabi, yang Nabi, kepada siapa kau harus berbakti? Nabi menyebut ummuka, ibumu. Salah samarot diulang sampai 3 kali. Sumaman ya Rasul, kemudian pada siapa? Baru pada bapamu. Maknanya berdharma, berbakti, mengabdi, berkhidmat kepada ibu ini menjadi hal yang sangat pokok. Dan doa ibu pada anaknya ini luar biasa mustajabnya. Maka mintalah doa pada ibu, mudah-mudahan dengan cara seperti ini membuka pintu kesulitan itu dibukakan menjadi jalan kemudahan oleh Allah. Ya, baik. Lalu kemudian apa nih harapan Mas Dito ke depan? Saya mau minta doa amalan sama Pak Ustadz. Ya. Untuk? Ya biar semua masalah dan ada solusi ke depannya biar selesai. Artinya biar bisa menghadapi lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Jadi apa nih yang Anda lakukan Mas Dito nih Pak Ustadz? Ya. Yang pertama, Mas Dito kan mengalami gangguan keraguan, melangkah. Maka meskipun kasus ini spesifik ya pada zaman Nabi mengajarkan pada sahabat, ketika itu dililit hutan, tetapi kan irisannya doa ini menjadi banyak sekali. Yang pertama ada doa yang diajarkan begini. Allahumma ina'udzuka minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan dari rasa bimbang dan ragu dalam buat keputusan dan dari rasa bersedih. Ini kan kesalahan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali, dan aku mohon padamu ya Allah perlindungan dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bul, dan aku merasa rendah diri dan maka ini bagian dari sana. Wa a'udzubika min qahri rijal wa ridain, dan aku mohon perlindungan pada Allah dari tekanan seseorang dan juga dari lilitan hutang. Itu tadi kan ada dua. Tekanan orang itu dari aneka macam gangguan tadi itu. Yang berikutnya itu adalah doa-doa misalkan surat Al-Fatihah diulang-ulang, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian 3 surat terakhir, jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ini dibaca berulang-ulang. Sambil yang berikutnya adalah istighfar menjadi bacaan kita. Nabi menyatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin mahroja. Siapa yang melazimkan bacaan istighfar itu menjadi wirid dalam kehidupan kita, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Karena apa? Ini membuka pintu rahmat Allah SWT dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, berbaktilah kepada ibumu dan bapakmu. Inilah yang akan membukakan jalan rezeki Allah SWT. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.